Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Sidik Maulana. Saya CPNS di instansi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Saat ini satuan kerja saya di Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Bandar Lampung. Saat ini saya akan menjelaskan terkait dengan rangkuman materi terkait kegiatan Latsar hari ketiga dengan materi kesiapsiagaan bela negara. Latar belakang dan tujuan pembelajaran dari materi kesiapsiagaan bela negara merupakan bagian dari pembentukan sikap dan perilaku ASN agar memiliki wawasan kebangsaan serta kesiapan menghadapi berbagai tantangan, tugas, dan isu kontemporer yang terjadi di lingkungan kerjanya. Tujuan utama dari pembelajaran ini ada beberapa poin. Yang pertama, peserta memahami nilai dan kerangka bela negara. Yang kedua, memiliki kesiapan fisik dan mental. Yang ketiga, dapat mengaktualisasikan sikap bela negara dalam pelaksanaan tugas sebagai ASN, profesional, dan pelayanan masyarakat. Pengertian kesiapsiagaan bela negara itu sendiri adalah kondisi siap siaga seseorang secara fisik, mental, dan sosial yang dilandasi kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, bela negara bukan hanya tugas, tetapi tanggung jawab seluruh warga negara, termasuk ASN melalui sikap kerja dan pengabdian. Terdapat 5 dasar poin bela negara. Yang pertama yaitu cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk negara dan bangsa, dan yang kelima adalah memiliki kemampuan awal bela negara. Nilai-nilai ini menjadi pondasi karakter ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Kemampuan awal bela negara mencakup 3 aspek utama. Yang pertama, kesiapsiagaan jasmani merupakan kemampuan fisik untuk melaksanakan tugas secara efektif dan efisien. Tujuannya adalah untuk membentuk tubuh yang sehat, kuat, dan tangguh melalui olahraga yang teratur, pola hidup sehat, serta latihan kebugaran. Manfaatnya antara lain adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedua, menambah ketangkasan, dan yang ketiga adalah mendukung produktivitas kerja. Nah, yang selanjutnya adalah kesiapsiagaan mental. Kesiapsiagaan mental itu sendiri berkaitan dengan kemampuan mengendalikan emosi, mengelola stres, berpikir positif, serta dapat menyesuaikan diri terhadap tekanan di dalam pekerjaan dan perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan kerja kita. Mental yang baik ditandai dengan kedewasaan sikap, stabilitas emosi, dan kemampuan mengambil keputusan yang bijak. Selanjutnya adalah kesiapsiagaan etika, moral, dan kearifan lokal. Sebagai ASN, kita harus menjunjung tinggi etika, etiket, serta nilai moral dalam kehidupan bersosial dan pekerjaan, sekaligus dapat menghormati kearifan lokal sebagai bagian dari identitas bangsa. Selanjutnya adalah kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Dalam pelatihan ini, kesiapsiagaan dapat dilatih melalui berbagai kegiatan, seperti contohnya yang pertama adalah PBB atau peraturan baris berbaris dan tata upacara. Selanjutnya keprotokolan, kewaspadaan diri, team building, serta kegiatan pembentukan disiplin dan kepemimpinan. Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan nilai yang pertama kedisiplinan, yang kedua kerjasama, kepemimpinan, dan nilai prakarsa. Manfaat dari kesiapsiagaan bela negara bagi aparatur sipil negara yaitu untuk memberikan manfaat penting antara lain membentuk disiplin dan tanggung jawab. Yang kedua, memperkuat solidaritas dan kerja tim. Yang ketiga, membangun mental dan fisik yang tangguh. Keempat, menumbuhkan rasa nasionalisme dan integritas. Dan yang kelima, menghilangkan sikap negatif seperti apatis dan egois. Dengan sikap kesiapsiagaan ini, ASN diharapkan mampu meminimalkan berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, terakhir sebagai penutup, kesiapsiagaan bela negara bukan sekedar konsep pelatihan, melainkan sikap hidup ASN yang diwujudkan melalui kesehatan
kesehatan fisik, ketahanan mental, moralitas, serta pengabdian kepada bangsa dan negara. Dengan menerapkan nilai-nilai bela negara, ASN diharapkan mampu menjadi aparatur yang profesional, berintegritas, dan siap menghadapi dinamika tugas pelayanan publik. Baik, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.